Bapak Ibu, saudari-saudara, anak-anak, remaja, umat paroki Santo Paulus yang terkasih, berkah dalam. Kalau Yesus tiba-tiba hadir di dekat kita, di samping kita, dan meminta kita untuk bercerita tentang hidup kita, tentang situasi kita saat ini, lalu apa yang akan kita kisahkan kepada Yesus? Saya yakin banyak yang akan mengisahkan mengenai COVID-19. Mengapa? Yang pertama, karena situasi ini membuat kita tidak menentu, membuat lelah, membuat cemas, membuat khawatir, takut, itu semua campur. Nah, misalnya apa? Anak-anak yang awal-awalnya itu senang karena belajar di rumah, sekarang mulai bosan, ya toh? Nah, lalu orang tua yang sudah mulai kesulitan mendampingi anak-anak yang masih kecil belajar di rumah, belum lagi kebutuhan dan sebagainya. Lalu saya yakin itulah yang akan kita kisahkan. Injil Minggu Paskah ketiga mengisahkan dua orang murid yang pulang ke Emmaus dengan perasaan galau, kecewa, marah, putus asa. Mereka pulang kampung. Kekecewaan terbesar mereka adalah bahwa harapannya terhadap Yesus sebagai Mesias politik kandas. Nyatanya Yesus wafat. Nah, dan dalam perjalanan itu mereka ditemani oleh orang yang tidak mereka kenal. Baru nanti akan dikenal sebagai Yesus. Dan orang yang tidak mengenal itu selama perjalanan meluruskan gagasan mereka, pikiran mereka, angan-angan mereka mengenai Yesus yang tidak tepat. Yang menarik dari kisah itu ialah bahwa kedua murid hanya satu yang disebut dengan jelas namanya, yaitu Kleopas. Yang lain siapa? Nah, Injil mau mengajak kita, para pembaca, para pendengar, seakan-akan menjadi murid yang tidak dicatat tadi. Karena itu kita juga diajak menceritakan pengalaman kita mengenai Yesus yang menyertai perjalanan kita, termasuk perjalanan dengan berbagai macam kekecewaan batin, kecemasan kita. Nah, di perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus ditampilkan sebagai penjernihan gagasan para murid, juga tentu gagasan kita mengenai Yesus. Caranya dengan sederhana. Para murid diminta mengingat-ingat kembali semua yang sudah didengar tentangnya, tentang Yesus, dan tidak mengikuti gagasan mereka yang keliru. Puncak kisah Emmaus yaitu ketika mereka mengenali siapa yang menyertai, yang meluruskan gagasan mereka tadi, yaitu ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Kehadirannya memberi harapan baru dan wajah baru. Yang kedua murid itu yang tadinya muram mukanya, lalu menjadi berseri-seri, tidak kenal lelah. Nah, saudari-saudara yang terkasih, situasi sekarang ini saya gambarkan mirip-mirip dengan apa yang dialami kedua murid tadi, yang penuh dengan putus asa, kekecewaan tadi, yaitu
ketika kita menghadapi pandemi sering atau bahkan membuat kita takut, membuat kita kecewa. Saya kecewa karena saya merencanakan untuk menikah, tidak jadi atau harus diundur. Saya merencanakan menikah dengan meriah, tetapi hanya 10 orang yang ada di gereja. Ada dalam ketidakpastian, kita tidak tahu pasti kapan selesai, kapan berlalu. Dan situasi yang membuat kita semakin sulit. Semakin sulit. Nah, dalam hal situasi semacam itu, lalu kemana kita akan bercerita? Kemana kita akan mengadu? Kepada Yesus. Dari mana kita memperoleh kekuatan, memperoleh harapan? Dari Yesus yang dengan setia mendengarkan kita, memberi harapan pada kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kisah Emmaus itu kisah hidup kita. Kisah hidup yang disertai Yesus, yang memberi semangat dan memberi arti yang baru untuk hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita.